Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan Paskah dalam suasana yang berbeda dari yang biasa kita lakukan. Kami sekeluarga mengucapkan selamat merayakan Paskah bagi seluruh jemaat Tuhan, anggota Gereja Baptis Indonesia Karunia. Kiranya melalui Paskah kita pada tahun ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan, dan kita semakin mencintai firman Tuhan di sepanjang hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya di dalam merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Pada pagi hari ini, saya memberikan judul firman Tuhan yang akan menjadi berkat firman Tuhan bagi kita semuanya, yang berjudul Orang yang Hidup Berpengharapan. Di dalam Roma pasal yang pertama, pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 menjadi pokok pembahasan kita semuanya. Untuk kita membahas lebih banyak tentang kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki pengharapan di dalam Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, cara hidup kita sebagai orang Kristen seharusnya memang berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini, dengan cara hidup orang-orang dunia pada saat ini. Rasul Paulus mengajarkan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Dan kita seharusnya memang sudah melakukan itu di dalam kehidupan kita. Bukan sejak saat kita ini sudah diberkati Tuhan, tetapi sejak kita mengaku percaya kepada Tuhan, seharusnya kita memang sudah selayaknya untuk kita memiliki cara hidup yang berbeda. Cara hidup yang baik, cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, yang seharusnya memiliki cara hidup yang baik dan berkenan kepada Allah. Itu suatu ketetapan yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya. Oleh sebab itu, ketika kita melihat di dalam pasal yang ke-15 ini merupakan suatu kesimpulan dari pokok-pokok ajaran tentang iman Kristen yang benar, sebagai dasar dari pembenaran dan juga pengharapan kita, sebagai dasar dari damai sejahtera dan juga buah dari hasil Roh Kudus di dalam kehidupan kita semuanya. Itulah iman yang kita miliki, yang pada saat ini Rasul Paulus juga ingin menyampaikan nasihat-nasihat yang kuat kepada jemaat, ya, khususnya orang-orang Kristen. Ya, melalui pasal yang ke-15 ini, Paulus ingin memberitahukan kepada kita semuanya bagaimana kita harus mampu menampilkan cara hidup yang sesungguhnya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan karena iman kita yang benar di dalam Kristus, yaitu orang-orang yang telah diselamatkan dan dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus melalui karya kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah berkorban, dan kita yang telah menerima anugerah keselamatannya melalui kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga dengan demikian kita memiliki pengharapan kita. Kita memiliki cara hidup yang berkenan kepada Allah karena kita adalah orang-orang yang berpengharapan kepada Allah. Nah, tentunya ini menjadi satu saat yang begitu indah untuk kita merenungkan bagaimana dengan cara hidup kita pada saat ini, bagaimana dengan sikap hidup kita, perilaku kita sebagai orang-orang Kristen. Apakah kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagaimana orang Kristen hidup di tengah-tengah dunia ini? Melalui surat Roma pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, mari kita melihat apa yang Allah karyakan dalam kehidupan kita. Apa yang Allah sudah berkarya yang luar biasa di dalam kehidupan kita, dan bagaimana Allah menghendaki suatu kehidupan yang penuh dengan kemuliaan dan pujian syukur kepadanya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita bisa melihat bagaimana semua bangsa itu turut memuliakan Allah karena keselamatan itu sudah nyata, dan oleh sebab mereka semuanya turut dalam pengharapan yang sama. Hari ini saya ingin mengajak kita semuanya lebih dalam lagi, lebih jauh lagi untuk kita memahami kehidupan Kristen yang berpengharapan itu, sehingga kita mampu untuk memaknai Paskah kita pada tahun ini dengan cara hidup yang berkenan kepada Allah.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa dasar pengharapan kita? Kepada siapa seharusnya menaruh pengharapan kita ini? Iman adalah dasar utama dari pengharapan kita. Ya. Sebab oleh iman kepada Yesuslah kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan kita. Pengharapan hidup kita satu-satunya sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan adalah Kristus. Itu pengharapan kita satu-satunya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkannya. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita semua yang percaya kepadanya bahwa pengharapan hidup kita bukan dari dunia ini. Pengharapan kita bukan berasal dari apa yang disediakan dunia ini, melainkan Yesus Kristus, yaitu karena iman percaya kita kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus memberitahukan kepada kita semuanya bahwa kita ini adalah dahulu bukan bagian atau termasuk dari kewargaan Israel yang turut dan yang berhak atas janji-janji Allah. Tetapi oleh karena anugerah dan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, dan oleh karena iman kita di dalam Yesus Kristus, kita berhak untuk turut serta di dalam janji yang Allah sediakan di dalam kehidupan kita. Dan kita turut menjadi bagian dari kewargaan surgawi. Kita telah beralih dari kehidupan kita. Dan kita menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu, kita senantiasa menaruh pengharapan kita ini hanya kepada Kristus, bukan kepada dunia. Sebab yang memberikan keselamatan dan anugerah kepada kita bukan dunia ini, tetapi oleh karena Kristus melalui kematiannya. Salib Kristus yang 3 hari yang lalu kita peringati, sungguh telah menempelak kita semuanya, membuka mata hati kita, membuka mata rohani kita untuk melihat dan mengetahui bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus. Dan kita mendapatkan itu oleh karena anugerah Allah. Sehingga kita menjadi orang yang berpengharapan karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Jadi bukan kepada dunia ini lagi kita menaruh pengharapan kita, tetapi kepada Kristus kita menaruh segala pengharapan hidup kita. Nah, dari mana sumber pengharapan kita ini? Ya. Di dalam Roma pasal yang ke-15 ini, kalau kita membaca secara keseluruhan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 saja, kita dapat melihat ada banyak hal yang Tuhan mau ajarkan, yang mau sampaikan kepada kita semuanya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa mohon kiranya Tuhan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Bapa Surgawi,
Tolong kami Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini. Sehingga apa yang Kau nyatakan kepada kami akan menjadi berkat, akan menjadi rema di dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu. Sehingga Engkau sendiri ya Tuhan yang akan berkata-kata atas kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana sumber pengharapan kita? Mengapa kita berpengharapan di dalam Kristus? Dan untuk siapa pengharapan itu? Ya. Jelas sumber pengharapan kita adalah dari Allah melalui Yesus Kristus. Bukan dari dunia ini, bukan dari siapapun, bukan dari manusia. Ya, di dalam Roma 15 ayat 12 dan 13 jelas firman Tuhan berkata kepada kita. Selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, siapa Isai? Isai ialah ayah Daud dan Mesias itu adalah keturunan Daud. Jadi Allah pernah berjanji kepada Israel, kepada keturunan Daud, bahwa melalui keturunan Daudlah akan lahir Mesias yang dijanjikan oleh Allah untuk memulihkan dan untuk mengembalikan. Dan Allah telah menggenapi janjinya melalui Yesus Kristus yang disebut sebagai Mesias itu, yang menjadi sumber pengharapan Israel dan bagi semua orang yang dikaruniai iman dan pengharapan yang sama di dalam Yesus Kristus. Jadi, kita berpengharapan di dalam Kristus, bahkan berlimpah-limpah dalam pengharapan kita, melalui Dialah ada keselamatan yang dijanjikan Allah sejak semula. Ya. Jadi kita memiliki pengharapan yang begitu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, karena kita mempunyai sumber pengharapan kita yang kekal, yaitu Allah sendiri. Allah menggenapi janjinya. Allah menepati apa yang dijanjikannya pada waktu Dia berkata kepada Daud, dari keturunanmu lah akan lahir seorang Mesias yang akan menyelamatkan, yang akan memulihkan segala keadaan itu, dan akan mengembalikan, memulihkan hubungan dengan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, janji pemulihan dan keselamatan dahulu yang pernah dijanjikan kepada nenek moyang Israel, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, telah dikaruniakan Allah kepada kita semuanya di dalam Yesus Kristus. Ya. Oleh karenanya pengharapan yang disediakan Allah melalui Kristus adalah pengharapan yang kekal. Dan pengharapan ini bukan hanya berlaku untuk orang Yahudi saja, tetapi juga untuk kita. Untuk saudara dan saya yang hidup pada zaman sekarang ini, kita yang bukan dari keturunan Yahudi, kita berhak oleh karena iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Seperti yang sudah ditegaskan Paulus di dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13, bahwa sejak semula karya penebusan Allah diberikan untuk Israel dan melalui Israel, dengan mempertimbangkan penebusan juga bagi bangsa-bangsa lain. Di sini kita dapat melihat bagaimana Allah melalui tindakannya yang begitu murah hati, ya, Ia menebus bukan hanya untuk orang-orang Israel saja, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi juga untuk orang-orang dari bangsa-bangsa yang lain juga, sehingga mereka semuanya akan memuliakan Allah. Jadi tindakan Allah yang terbesar untuk keselamatan Israel adalah dengan mengirimkan Mesias untuk memenuhi janji-janji yang dibuat kepada para nenek moyang dan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa lain juga, termasuk kita yang hidup di zaman sekarang ini. Kita ikut turut serta di dalam pengharapan kita, oleh karena kita ini beroleh kasih karunia Allah, oleh iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, kamu dahulu bukan dari kewargaan Israel yang berhak atas janji-janji Allah. Kamu bukan dari orang-orang yang menjadi keturunan bangsa pilihan Allah, tetapi kamu berhak oleh karena anugerah Allah, oleh karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang engkau terima, yang kita terima, yang saudara dan saya terima oleh iman percaya kita di dalam Yesus Kristus, sehingga kita beroleh keselamatan dan turut serta di dalam janji Allah dan memiliki pengharapan yang sama di dalam Yesus Kristus, seperti yang dialami oleh semua orang-orang Yahudi yang menerima anugerah Allah di dalam pengharapan mereka kepada Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita sebagai orang-orang yang berpengharapan,
Kita disebut sebagai orang-orang Kristen yang berpengharapan. Tetapi jikalau kehidupan kita ini yang saya katakan di awal tadi sama dengan dunia ini, maka tentunya ada sesuatu hal yang tidak ada artinya sama sekali. Kristus berkorban bagi kita. Tetapi Kristus berkorban untuk saudara dan saya supaya kita beralih dari hidup secara duniawi, kita hidup secara roh di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang berpengharapan. Dan tentunya sama seperti yang Paulus tegaskan di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Artinya kita harus memiliki cara hidup yang berbeda. Itu sebabnya di dalam pasal 15 ini, Paulus ingin memberikan nasihat-nasihat yang kuat itu, supaya kita memiliki cara hidup yang benar, cara hidup yang berkenan kepada Allah, yang menjadikan kita benar-benar orang Kristen, yang telah hidup di dalam Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa saja nasihat-nasihat Paulus kepada orang-orang, kepada jemaat yang berpengharapan di dalam Kristus ini, sehingga mereka memiliki cara hidup Kristen yang berkenan kepada Allah. Mari kita akan melihat. Ini di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka, yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dari penghiburan dan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan suatu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, cara hidup Kristen adalah seharusnya benar-benar menjadi orang Kristen dan bertindak sebagaimana seharusnya orang Kristen itu harus hidup di setiap aspek kehidupannya. Ini adalah sikap dan perilaku hidup yang diharapkan dari jemaat Roma, tetapi juga seharusnya menjadi cara hidup yang diharapkan kepada semua orang Kristen yang ada di dunia ini, termasuk kepada saudara dan saya. Untuk itu Paulus memberikan nasihat yang baik ini kepada jemaat, kepada saudara dan saya, supaya kita mampu menunjukkan cara hidup Kristen kita yang sesungguhnya sebagai orang-orang yang berpengharapan di dalam Kristus. Ada beberapa nasihat Paulus. Yang pertama, kita melihat ayat yang pertama, kata kuat. Yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini bukan tentang kuat secara fisik, melainkan kuat secara moral dan kuat secara iman. Yang jelas ini akan mengandung suatu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang Kristen yang beriman kuat dalam Kristus untuk menolong orang lain yang lemah imannya, ataupun yang belum mempunyai iman di dalam Kristus, bahwa mereka berkewajiban untuk mengingatkan, untuk menguatkan dan meneguhkan, sehingga mereka akan menaruh pengharapannya juga kepada Kristus melalui iman yang sama yang mereka miliki di dalam Kristus Yesus. Paulus menegaskan ini kepada mereka, yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Kalau saudara dan saya diberikan iman yang kuat, kita seharusnya tidak berbesar hati, menjadi sombong oleh karena kita memiliki iman yang kuat, sehingga memandang rendah orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga memandang rendah orang-orang yang hidup secara duniawi. Tetapi kita memiliki tanggung jawab iman untuk kita ini menolong mereka, memberitahukan kepada mereka kebenaran, sehingga mereka mempunyai iman yang kuat yang sama seperti kita, sehingga kita akan senantiasa memiliki pengharapan yang sama, dan kita boleh bersuka cita di dalam dunia ini bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, ayat kedua dan ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang yang disebut Kristen yang berpengharapan di dalam Kristus, mereka harus mencari kebaikan. Dalam tanda petik
ada sesuatu hal yang mereka harus usahakan. Ya, mengusahakan yang baik, ya, itu suatu kebaikan yang membangun sesamanya. Ya. Tuhan tidak pernah menghendaki perpecahan, Tuhan tidak pernah menghendaki pertikaian, Tuhan tidak pernah menghendaki adanya permusuhan. Tuhan menghendaki adanya suatu pembangunan hidup yang baik, yang bermoral, kehidupan yang berkualitas dan bermutu seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Selama orang yang telah dibenarkan oleh karena kasih karunia Allah tidak mengusahakan suatu kebaikan yang membangun, tetapi lebih mengambil sikap menghakimi orang lain, mengambil sikap untuk menghina orang lain, maka pengertian mereka tentang kasih karunia itu masih dangkal. Jikalau kehidupan kita juga sama, saudara dan saya melakukan itu, ya, memandang rendah orang lain, menghina orang lain, kita tidak turut serta di dalam membangun kehidupan mereka secara moral, ya, menjadi pribadi yang berkualitas dalam iman, menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Allah di dalam Kristus, terutama kepada saudara seiman kita. Tetapi kita lebih banyak menjatuhkan mereka, menghina mereka, menghakimi mereka, seolah-olah kita yang paling benar. Sesungguhnya kita sendiri masih belum mampu memahami kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberikan tanggung jawab yang sama. Cara hidup yang berkenan sebagai orang Kristen adalah mengupayakan kebaikan yang membangun sesama kita. Untuk kita ini membangun satu kehidupan yang baik, yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, orang Kristen yang hidupnya berpengharapan, mereka harus tetap teguh berpegang pada pengharapan akan Kristus Yesus. Ayat yang keempat, mengatakan kepada kita semuanya, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Paulus menegaskan bahwa Allah menghendaki supaya kita tetap teguh berpegang pada pengharapan kita dalam Kristus, dalam segala sesuatu yang kita dapatkan melalui pengajaran firman Allah yang hidup. Bukan mencari kebenaran-kebenaran dari dunia ini sehingga kita menaruh pengharapan kita kepada dunia ini, tetapi melalui firman Allah yang hidup, kita akan menemukan kebenaran-kebenaran Allah yang hakiki, yang akan membangun kehidupan keimanan kita semakin kuat, sehingga kita akan semakin teguh berpegang pada pengharapan akan Kristus. Dan kita tidak akan pernah bergeser, tidak akan pernah beralih. Dan tentunya cara hidup yang seperti inilah, yang tekun membaca firman Tuhan, yang tekun merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang akan membangun kehidupan keimanan kita semakin berkenan kepada Allah. Yang keempat, ayat yang kelima sama dengan ayat yang ketujuh, firman Tuhan mengatakan kepada kita, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ya. Yang keempat, Allah menghendaki adanya kerukunan dan kesatuan supaya semuanya itu memuliakan Allah. Saya tadi mengatakan bahwa Allah tidak pernah menghendaki adanya perpecahan. Allah tidak pernah menghendaki adanya permusuhan. Allah tidak pernah menginginkan adanya pertikaian, apalagi di dalam tubuh Kristus. Orang-orang yang beriman di dalam Kristus, orang-orang yang berpengharapan di dalam Kristus, yang dipersatukan dengan darah Kristus, yang telah disalibkan untuk saudara dan saya, yang menjadikan kita satu di dalam tubuhnya. Maka di dalam tubuhnya Allah tidak pernah menghendaki adanya perpecahan, adanya permusuhan, adanya pertikaian. Nah, oleh sebab itu Allah menghendaki adanya kerukunan, adanya kesatuan di dalam tubuh Kristus itu, supaya semuanya memuliakan Allah di sepanjang hidupnya. Ini adalah kehendak Allah untuk orang-orang Kristen. Ya, bahwa orang-orang Kristen yang berpengharapan dalam Kristus akan selalu dan senantiasa menonjolkan kesatuan, kerukunan, dan saling menerima satu dengan yang lain. Sebab mereka bukan lagi hidup untuk diri mereka sendiri, melainkan hidup mereka sudah di dalam Kristus, dan Kristus yang mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama. Sebab Kristus sendiri berkenan menerima kita sebagaimana adanya kita. Kalau Tuhan bisa menerima kita,
Tuhan menghendaki saudara dan saya bisa menerima sesama kita, apapun keadaan mereka, apapun kekurangan dan kelebihan mereka. Maka kita diberikan kesempatan untuk kita membangun suatu kehidupan persekutuan orang-orang percaya di dalam tubuh Kristus untuk suatu kebaikan, untuk suatu tujuan yang mulia yang Allah kehendaki. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah sangat jelas bagaimana Allah menganugerahkan kepada kita pengharapan yang kekal yang dikaruniakannya melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, yang hari ini kita rayakan kemenangan itu, bahwa Dia bangkit dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Di dalam kemuliaannya, Dia telah mengembalikan semuanya itu untuk saudara dan saya, sehingga kita memiliki pengharapan dalam hidup kita, dan kita akan senantiasa menikmati semua yang baik yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, kita telah mempunyai iman yang menjadi dasar pengharapan kita. Dan pengharapan kita hanya di dalam Kristus yang memungkinkan kita menikmati keselamatan dan hidup kekal. Pengharapan yang tidak mengecewakan, bahwa pada akhirnya saudara dan saya akan menikmati kekekalan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan sejak semula untuk saudara dan saya. Allah merencanakan semua yang baik untuk saudara dan saya yang percaya kepadanya. Maka kita harus mengimbanginya sebagai ucapan syukur kita dengan menunjukkan cara hidup kita yang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu hari ini, hendaklah hidup kita sebagai orang-orang yang berpengharapan di dalam Kristus, karena iman percaya kita kepadanya. Hidup kita harus berpadanan sesuai dengan panggilan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkannya, dan dengan cara hidup yang sesuai dengan Injil Yesus Kristus yang telah diajarkan kepada saudara dan saya. Nah, mari pada saat ini kita merayakan Paskah kita ya, dengan cara hidup yang berkenan kepada Allah. Banyak berbuat baik, berbuat kebaikan bagi sesama kita, bagi siapapun, dan menjadi berkat bagi semua orang. Ya, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita menikmati hidup di dalam berkat Tuhan. Berbagilah dengan sesamamu, saling mengingatkan, saling menguatkan di antara kita, saudara-saudara seiman, supaya kita semakin teguh di dalam iman dan pengharapan, dan hidup kita memuliakan Allah. Penuhi hidup kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kebahagiaan karena Kristus, ya, dengan cara hidup rukun, menjaga kesatuan, dan senantiasa rela untuk mau berbagi apa yang kita miliki untuk sesama kita. Ya, kita yang kuat wajib menanggung yang lemah dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, supaya mereka pun juga memiliki pengharapan yang sama. Mari kita rayakan Paskah ini dengan cara yang begitu indah, ya, untuk kita menunjukkan kehidupan Kristen yang sesungguhnya, bahwa kita adalah orang Kristen yang benar-benar hidup secara Kristen, seperti yang Allah ajarkan di dalam firman-Nya kepada saudara dan saya. Dan firman Tuhan ini telah menegur kita, telah mengingatkan kita, dan kiranya kita berjalan sesuai dengan nasihat-nasihat Allah untuk kita membangun tubuh Kristus ini sehingga semakin kuat dan semakin menjadi berkat bagi semua orang, sehingga keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi juga untuk semua orang yang belum percaya kepada Tuhan pun mereka akan beroleh iman dan pengharapan yang sama di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sungguh memberkati kami. Kiranya firman Tuhan ini akan tumbuh di dalam hati dan pikiran kami, dan kami semakin mengasihi Tuhan, dan kami melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan melalui cara hidup kami. Terima kasih Tuhan atas teguran-teguran dan nasihat-nasihat firman Tuhan ini. Kiranya kami boleh melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.